Keberhasilan timnas U23 ke Piala Asia U23 menggenapi sukses Sintayong bersama dua tim sebelumnya menjelang masa baktinya berakhir. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 setelah memuncaki klasmen akhir grup K. Hasil itu diperoleh selepas menaklukkan Turkmenistan. Keberhasilan ini membuat Sintayong menciptakan rekor tersendiri. Juru taktik asal Korea Selatan ini membawa 3 tim dari berbagai kelompok usia mampu berlaga di Piala Asia. Sebelumnya, Sintayong sukses membawa timnas senior dan timnas U20. Memang, Sintayong belum memberikan satupun gelar di sejumlah turnamen yang diikuti Indonesia sejak ditunjuk pada 28 Desember 2019. Tetapi, meloloskan 3 tim sekaligus menjadi pencapaian tersendiri. Di sisi lain, keberhasilan itu dicapai menjelang kontraknya selama 4 tahun dengan PSSI berakhir. STY disebut sudah memperpanjang kontrak agar bisa menangani timnas senior di Piala Asia 2023. Sedangkan mengenai peluang menangani timnas U23 di Piala Asia U23 yang berlangsung pada bulan April mendatang masih menjadi perbincangan. Terlepas dari itu, inilah beberapa perjalanan Sintayong dalam meloloskan 3 tim ke Piala Asia. Bisa dibilang ini menjadi perjalanan terberat dan menguras emosi bagi Sintayong dalam menangani timnas. Kualifikasi Piala Asia 2023 ini juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Skuad Garuda babak belur di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia saat tergabung dengan 3 rival Asia Tenggara, yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia plus Uni Emirat Arab di grup G. Sintayong baru memulai tugasnya di ajang ini saat bermain imbang 2-2 melawan Thailand pada Juni 2021 atau pada matchday ke-6. Namun, menelan kekalahan 4-0 dan 5-0 dari Vietnam dan Uni Emirat Arab di 2 laga berikutnya. Secara keseluruhan, timnas senior melalui 8 pertandingan tanpa kemenangan dan hanya memperoleh hasil imbang 1 kali, sehingga menjadi juru kunci di grup G. Akibatnya, Indonesia harus menjalani pertandingan playoff tim juru kunci untuk mendapatkan 2 tiket tersisa ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Timnas senior sukses membekap China Taipei dengan skor 2-1 dan 3-0 sehingga mencatat kemenangan agregat 5-1. Indonesia pun berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Hanya saja, tantangan tidak mudah harus dilalui timnas senior karena hasil undian menempatkan mereka di grup bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Dari ketiga tim tersebut, Nepal menjadi satu-satunya tim yang diprediksi bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia. Indonesia mengawali babak kualifikasi dengan hasil yang mengejutkan, yaitu mengalahkan tuan rumah Kuwait 2-1. Menjelang laga ini, Kuwait lebih diunggulkan dibanding Indonesia. Namun, hasil tersebut membuka asa timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia.
Pada laga kedua, timnas menelan kekalahan 1-0 dari Yordania, sedangkan tuan rumah Kuwait menghajar Nepal 4-1. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen sementara, kalah selisih gol dari sang tuan rumah. Namun, pada laga terakhir, Indonesia tampil menggila untuk membantai Nepal dengan skor telak 7-0. Di saat bersamaan, tuan rumah Kuwait harus puas menelan kekalahan atas Yordania dengan skor 3-0. Sehingga Indonesia berhasil menempati peringkat kedua di klasemen akhir yang membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dengan status tim terbaik runner-up. Setelah sukses membawa timnas senior lolos ke Piala Asia 2023, kali ini Sintayong diberikan beban untuk membawa timnas U20 ke putaran final Piala Asia U20. Indonesia tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste. Laga kualifikasi yang dimulai September 2022. Di atas kertas, Vietnam menjadi satu-satunya lawan tangguh bagi timnas U20. Skuad Garuda mengawali perjalanannya dengan kemenangan 4-0 atas Timur Leste dan menggasak Hong Kong 5-1 di laga kedua. Di laga terakhir, duel melawan Vietnam menjadi laga yang syarat gengsi, mengingat rivalitas kedua negara di sepak bola Asia Tenggara. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran final, Indonesia dan Vietnam saat itu sudah sama-sama mengumpulkan 6 poin. Pemenang di laga tersebut bakal menjadi pemuncak klasemen. Timnas U20 akhirnya kandaskan perlawanan Vietnam dengan skor ketat 3-2 melalui pertarungan sengit dan berintensitas tinggi. Timnas U20 lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan status sebagai juara grup. Sayangnya, di babak putaran final Piala Asia U20, langkah timnas U20 terhenti di fase grup setelah finish di peringkat ketiga di bawah Uzbekistan dan Irak. Kendati demikian, hasil yang diperoleh tidak memalukan, mengingat beberapa pemain penting tidak ikut serta dalam turnamen tersebut. Keberhasilan lolos ke putaran final Piala Asia baik di kelompok senior maupun U20 membuat SCY kembali diberikan target untuk meraih hasil sempurna bersama Timnas U23. Timnas U23 tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Pertandingan di grup ini akan berlangsung di Indonesia di Stadion Manahan Solo. Keberadaan Turkmenistan dan Cina Taipei membuat Sintayong menghadapi masalah karena ia tidak mendapatkan banyak informasi mengenai kedua tim tersebut. STY baru mengetahui kekuatan mereka saat kedua tim sudah saling berhadapan di laga pertama. Bukan hanya soal kekuatan Turkmenistan dan Cina Taipei, Sintayong juga harus membagi konsentrasi kepada dua tim berbeda. Di saat bersamaan, STY harus menangani timnas senior melawan Turkmenistan dalam laga uji coba yang masuk kalender FIFA yang digelar di Surabaya. Setelah sukses menangani timnas senior di ajang FIFA Matchday, Sintayong langsung meluncur ke Solo untuk memimpin timnas U23 menghadapi Cina Taipei. Hasil yang diperoleh pun sangat memuaskan karena timnas berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 9-0.
Upaya timnas U23 untuk lolos ke putaran final Piala Asia tanpa harus menunggu kepastian dari grup lain akhirnya terwujud dengan mengalahkan Turkmenistan di laga terakhir dengan skor 2-0. Dan akhirnya Sinteyong pun sukses membawa 3 tim berlaga di Piala Asia menjelang masa baktinya bersama Indonesia berakhir.